kolaborasi antara sejarah geografi. Iya betul. Karena misalnya kalau saya melakukan penelitian sebaran suku Bugis di Sulawesi Selatan, nah maka saya perlu ilmu sejarahnya juga. Iya betul. Kalau begitu ya. Iya. Baik kita. Halo sahabat sekalian, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ferry Fadli, dosen geografi yang sedang berhobes di pendidikan ilmu sosial atau IPS. Beliau sehari-harinya mengajarkan geografi, ya. Apalagi Pak? Ya geografi saja, ilmu geografi. Tapi kan kalau ilmu geografi banyak disiplin ilmunya ya. Jadi kalau mata kuliahnya banyak yang berkaitan dengan geografi. Misalnya salah satunya apa itu? Misalnya pemetaan, atau kalau di sini nama mata kuliahnya pengetahuan dan penggunaan peta. Kalau semester lalu ada kebencanaan. Kalau semester ini kurang lebih ada 3 mata kuliah yang bagian dari disiplin ilmu geografi. Seperti tadi ya, ada migrasi, ada mobilitas, kemudian pemetaan. Apa saja kendala-kendala Pak Ferry dalam mengajarkan geografi? Ya. Mengingat kan kita tahu IPS ini identik dengan sosial, Ya, sementara betul. Kalau geografi ini sains. lebih ke sains. Ya. Apa kira-kira? Ya, jadi saya perlu juga sampaikan atau jelaskan, memang background saya sebenarnya sains geografi untuk S1. S2-nya itu pendidikan. Ya, pendidikan. Jadi nanti saya hanya belajar tentang ilmu pendidikan itu hanya 2 tahun di S2. Sementara kalau S1-nya itu sains dan geografi. Nah, kalau bertanya soal kendala, ya saya rasa banyak ya, semua ini umum saja. Kalau geografi ya keteknikan. Kalau dulu saya lebih banyak belajar teknik, apalagi hobby saya sebelumnya memang di informatika. Jadi banyak teknik pemetaan yang berbasis digital gitu. Sampai di sini pendidikan ilmu sosial disuruh mengajar tentang ilmu sosial. Jadi betul-betul harus beradaptasi. Kalau di geografi kan ada bagian sainsnya, terus bagian yang berhubungan dengan sosial, misalnya apa saja itu kalau di bagian di geografi? Kalau misalnya ya mata kuliahnya demografi ya, itu kan menghitung statistik kependudukan. Nah, maka di situ juga kita belajar tentang statistik sosial, ilmu statistik, bagaimana mengukur pertumbuhan penduduk, bagaimana mengukur laju pertumbuhannya, dinamikanya dan seterusnya, proyeksi penduduk. Jadi sains dalam hal ini ya, saya lebih bisa memahami sains itu ya lebih ke matematis ya. Jadi seperti itu. Kalau dulu waktu S1 saya belajar tentang bagaimana debit air, arus, kemudian gelombang, itu kalau ilmu hidrologi. Kemudian kalau ilmu lain misalnya tentang penginderaan jauh, bagaimana kita interpretasi citra, ya itu sains. Kalau di sosial ya itu saja, begitu. Tapi ada mata kuliah yang di sini yang paling saya sukai itu pengetahuan dan penggunaan peta itu tadi. Nah, itu lebih ke sains dan ke teknik. Jadi saya mengajar teori di awal perkuliahan, nanti di pertengahan kuliah saya mengajar praktik demonstrasi. Oke. Yang menarik ini bagaimana, kan tadi kita sudah membahas tentang sosialnya, aspek sosialnya. Kemudian bagaimana ilmu geografi itu ditarik ya, istilahnya dibawa ke dalam pengajaran di sekolah. Kan tadi lingkupnya ke ranah praktis. Bagaimana kalau lingkupnya di ranah sekolah? Apa saja yang jadi? Saya berpengalaman mengajar, bukan mengajar di sekolah ya, bimbingan, tapi itu kan bagian dari representasi anak-anak sekolah saya ajar, SMP dan SMA.
sejak 2011 sampai 2018. 19 baru saya tidak mengajar karena saya sudah di Makassar sini. Nah, jadi saya tahu kurikulumnya. Nah, kalau misalnya di SMA ya, ada banyak materi yang memang sains basicnya. Kalau geografi itu contohnya kayak pemetaan tadi, sistem informasi geografi. Kemudian juga belajar tentang lingkungan, kemudian kebencanaan, itu belajar semua. Jadi mudah saja menghubungkan. Saya cuma mengambil dasar bahwasanya anak-anak mahasiswa ini setelah selesai, kalau sudah belajar geografi, ya tinggal dia aplikasikan saja, tinggal dia transfer pengetahuan saja ke siswanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak Ferry, kan kita tahu kurikulum sekarang itu berubah. Ada beberapa mata pelajaran itu semacam di merger dan diperkecil skopnya. Menurut Bapak Ferry, materi yang tidak boleh hilang dari geografi yang harus tetap ada dalam rukun IPS itu apa? Ketika kurikulum ini semakin kecil skopnya. Ya, betul. Kalau saya pribadi menyarankan, tapi ini berdasar dari beberapa fenomena-fenomena yang terjadi ya di Indonesia. Ya. Kurikulum atau fokus ilmu yang tidak boleh kita hilangkan dari geografi itu adalah yang salah satunya ya, kebencanaan. Kenapa kebencanaan? Karena kita tahu sama-sama Indonesia itu ya langganannya bencana, baik itu banjir, istilahnya ring of fire. Iya betul, gempa, vulkanik, kita konflik di sini. Konflik bencana-bencana itu. Makanya itu harus memang diajarkan, bahkan kurikulumnya ini sudah harus ada di SD, SMP sampai jenjang perguruan tinggi. Dalam minimal paling tidak ya, kalau SD itu bagaimana mitigasinya, menghindar. Selanjutnya kan kita tahu pembelajaran hari ini sekolah-sekolah itu banyak mendapat sorotan, terutama karena banyak pembelajaran, bentuk pengajaran yang kurang menyenangkan. Kira-kira bagaimana memperkenalkan anggaplah pendidikan mitigasi bencana ini dengan menyenangkan di sekolah? Hal-hal apa yang perlu dilakukan? Teknik yang paling sering dilakukan, dicobakan di sekolah, beberapa pendidikan itu mengungkap bahwa pendidikan berbasis pada kearifan lokal ya, berbasis kearifan lokal. Nah, kalau misalnya kita di Sulawesi, kira-kira bencana apa yang paling sering? Kalau misalnya di Makassar ini ya, banjir. Nah, kita harus bawa siswa itu langsung ke penyebabnya banjirnya. Misalnya kalau di jalan ini di depan Veterani itu kan luapan dari sungai ini got atau ke aliran air. Kita bawa ke situ, apa sih sebenarnya penyebabnya? Kita sudah bisa menjelaskan ketika volume airnya ini tidak sesuai atau melebihi dari volume jalannya atau ke sungainya atau ke apa itu, maka akan meluap. Apa yang menyebabkan volume ini bertambah, kita jelaskan lain. Jadi intinya adalah kita membawa siswa itu langsung ke lapangan. Kalau kita mungkin di PES atau tadi ilmu sosial ada namanya lab yang lab alam, tidak kita setting, tetapi kita langsung ke tempat untuk mempelajarinya. Itu menyenangkan di sana. Di sejarah juga ada semacam mengunjungi situs ya, itu entah itu tempat-tempat bersejarah atau benda-benda bersejarah, itu juga yang kami kenal di sejarah. Jadi pembelajaran yang mengajak langsung siswa untuk datang ke anggaplah museum. Setidaknya walaupun kita tidak mengalami perasaan kejadian atau peristiwa itu bisa kita serapi lah ya, maknanya atau nilai-nilai peristiwanya. Iya, sama di geografi begitu. Ada kan sekarang ilmunya yang bisa kita manfaatkan, teknologi yang kita manfaatkan yaitu virtual reality. Ya, betul. Tapi itu tidak lebih enak belajarnya kalau kita memang betul-betul langsung. Ya, betul. Misalnya kalau Bapak ke Leang-Leang, langsung ke situ kita belajarkan, itu akan berbeda rasanya kalau kunjungan langsung ya. Kalau geografi misalnya di lab saja kita bikin peta. Ya, betul. Nah itu tidak enak rasanya kalau kita tidak lihat dulu datanya, kita langsung ambil datanya di lapangan lalu kita olah, itu tidak. Ilmunya saya rasa kurang bisa kita aplikasikan.
Jadi betul ada ungkapan yang mengatakan secanggih apapun pembelajaran yang menggunakan teknologi itu tidak akan bisa menggantikan pembelajaran yang secara langsung atau tatap muka. Betul. Ini secanggih apapun bentuk rekayasa tentang lingkungan itu tidak akan sama ketika kita langsung ke lapangan ya. Kira-kira begitu Pak Ferry ya. Tadinya saya berpikir geografi itu sebatas mengenal tempat dan wilayah. Iya. Kan kalau di sejarah kita mengenal 3 unsur Apa itu? sejarah. Boleh. Misalnya manusia, ruang, dan waktu. Ruang ini biasa diterjemahkan sebagai tempat atau unsur spasial. Jadi ketika kita berbicara peristiwa, tentu kita akan berbicara pada ranah tempat, lokasi. Ini yang menarik, bagaimana kemudian geografi ini bisa membantu sejarah dalam merangkai atau mengkonstruksi sebuah peristiwa di masa lalu. Bisa dihubungkan itu, Ya, saya bisa, rasa. sangat bisa Pak Ferry. Misalnya kalau kita berbicara tentang, ini saya mengada-ada saja Ya, karena saya kurang betul. paham betul sejarah. Saya mau mengatakan gini, geografi itu juga ada ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana sejarah terbentuknya ini, misalnya Sulawesi. Ya. Bagaimana orang suku Makassar ini bisa berada di posisi ini. Ya, betul. Itu menarik. Nah, tersebar di mana-mana. Kemudian orang Bugis itu di mana-mana ada. Itu bisa kita kolaborasi antara sejarah geografi. Ya, betul. Karena misalnya kalau saya melakukan penelitian sebaran suku Bugis di Sulawesi Selatan, nah maka saya perlu ilmu sejarahnya juga. Ya, betul. Karena begitu ya, Ya. kayak kita ini untuk bisa mengembangkan Iya. itu. Saya pernah melakukan kunjungan sekali Pak Ferry ke Lapan. Yang menarik adalah Lapan itu di Lapan itu mereka menjelaskan salah satunya tangkapan citra yang menunjukkan adanya semacam alga ya, saya kurang paham. Nah ini warnanya hijau. Tangkapan citra itu ketika dilihat di zoom, maka itu pasti banyak ikan di situ katanya. Jadi tangkapan citra itu menggambarkan ada banyak ikan di situ. Terus diperbesar, itu daerahnya berada di sekitar Kalimantan Utara, Malaysia, dan Filipina. Yang menarik, banyak pelaut kita, orang-orang Bugis Makassar yang ke sana. Yang ke sana mencari ikan, dan itu sebenarnya sudah terjadi begitu lama. Apakah ini kemudian menjadi fenomena, kita tidak pernah tahu sebelum ada pembuktian sains dari geografi atau ilmu geografi sendiri. Ya, menariknya di situ Pak Ferry. Artinya geografi harus mampu disejarahkan dalam menjawab kenapa ada orang Bugis di daerah tersebut. Iya. Kalau misalnya penelitian, Ya, apakah ada hubungan antara fenomena tersebut dengan sebaran suku-suku Bugis ada di situ? ya betul. Bisa dijadikan penelitian. Jadi bisa jadikan referensi. Jadi Iya. kita kolaborasi ilmu sejarahnya juga ilmu tentang citranya, citra tentang penginderaan jauh ya. Betul, betul. Jadi tidak mungkin orang akan datang ke suatu tempat tanpa daya tarik dari tempat tersebut. Entah itu karena sumber daya alamnya, entah itu karena letak geografisnya. Sama kalau geografi, ilmu migrasi itu dan atau mobilitas itu begitu. Kita paham betul bahwasanya orang datang ke Makassar itu ada paling tidak ada 2 indikator utama yang dia menjadi landasannya. Yang pertama karena ekonomi, yang kedua karena pendidikan. Seperti Bapak dari Sulawesi Barat datang ke sini awalnya kan pendidikan. Betul sekali. Tetapi kalau kita merunut lagi dasar atau latarnya kita ke sini dorongannya adalah karena ekonomi. Iya betul. Saya mau melakukan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Saya ingin menjadi orang yang terbaik, kemudian bisa mengangkat martabat keluarga. Tidak seperti itu. Jadi itu ilmu migrasi atau mobilitas. Ya, alasan-alasan itu. Di sejarah juga migrasi ini banyak dipelajari. Misalnya
di selepas perang Makassar itu terjadi antara Goa dan kerajaan Bone, di mana kerajaan Goa mengalami kekalahan. Setelah itu banyak orang-orang yang melakukan migrasi karena tidak sepakat dengan perjanjian Bongaya yang harus yang menyebabkan kerajaan Goa harus melepaskan beberapa daerahnya. Jadi migrasi ini juga kami pelajari. Jadi sebenarnya alangkah menariknya jika geografi ini bersanding dengan sejarah dalam penelitian-penelitian yang ranahnya anggaplah ranah praktis. Kan? Misalnya juga kita lihat kenapa ada orang Bugis di Sumatera, di Malaysia. Nah, itu kan tidak lepas dari letak geografisnya juga yang menarik di sana. Itu pengaruh geografis wilayah tadi. Makanya ini ya, saya perlu sampaikan bahwa memang kalau kita mau membenarkan geografi itu adalah ibu dari sains, ilmu sains. Kenapa? Karena di geografi itu hampir semua unsur atau semua disiplin ilmu itu terkait, mulai dari sejarah, sosiologi, ekonomi, itu ada semua. Ada ilmu ekonomi, ada geografi ekonomi, ada geopolitik, itu juga geografi dipelajari, dan lain sebagainya. Sebenarnya di sejarah juga begitu. Kolaborasi. Jadi sejarah mengenal geografi itu sebagai ilmu bantunya sejarah. Jadi tanpa geografi kita sebenarnya tidak akan maksimal dalam melihat sebuah peristiwa. Berarti nanti kita akan kolaborasi kembali membahas lebih spesifik geografi barangkali di lain waktu. Betul. Entah itu dalam bentuk riset ataupun dalam bentuk kuliah yang sederhana lah ya. Terakhir, pertanyaan saya Pak Ferry, apa sih sebenarnya pentingnya ilmu geografi dalam ranah praktis? Oke, thank you. Jadi geografi itu karena dia belajar tentang alam di mana kita hidup, kemudian dia juga belajar tentang sosial di mana kita berinteraksi, belajar juga tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Jadi itu konteksnya ekonomi, dan juga bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang di luar kita. Jadi itu konteksnya geografi politik. Nah, saya hanya mengambil satu sampel saja supaya lebih efisien waktunya. Kita perlu mempelajari yang namanya kebencanaan. Seperti saya ungkap tadi, kalau kita tidak paham bencana, maka kapasitas kita untuk menghindar dari bencana itu akan minim kalau kita tidak pelajari. Nah, sekalipun kita misalnya pelajari, tapi kalau tidak mendalam ya tentunya kita hanya bisa bahasa kasarnya yang menghindar itu saja. Tetapi kalau misalnya kita mempelajarinya lebih jauh geografi tentang ilmu kebencanaan ini, maka kita bisa merekayasa alam sampai bencana tersebut itu tidak bisa berpengaruh. Sekalipun kita tidak menghindar, dia tidak akan berpengaruh besar. Itu yang paling tidak itu yang bisa saya bahasakan di kesempatan kali. Seperti di Jepang ya, walaupun gempa dia tidak apa-apa magnitudo yang tinggi, tapi resiko daripada gempa itu minim sekali. Beda ketika di Indonesia. Bencananya kecil, kita panik. Panik. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mitigasi, untuk menghindar dari bencana tersebut. Ini yang terakhir sekali Pak Ferry ya. Bagaimana kan ada dampak upaya mitigasi tadi yang Pak Ferry jelaskan. Bagaimana menangkal kepanikan tadi atau isu-isu hoax, apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Ini termasuk pendidikan kepada masyarakat dan pendidikan kepada generasi muda. Kita tinggal di daerah rawan bencana, apa yang mesti dilakukan? Oke. Yang pertama saya menyarankan, ini bisa kita tambahkan, kita kembangkan. Yang pertama adalah
kita harus mengenali di mana kita berada. Ya, betul. Pastinya. Misalnya kalau di Makassar, bencana apa yang paling potensial untuk terjadi? Oh, iya. Kalau kita berada di Selayar, bencana apa yang paling potensial terjadi? Nah, dari situ berarti kita sudah tahu ini. Berarti kemampuan saya kalau banjir itu bagaimana? Iya. Kalau gempa bagaimana? Kalau di Jawa, kalau terjadi vulkanik, Gunung Merapi, itu saya harus bagaimana? Iya. Ya, yang pertama itu ya, jadi kita harus kenali tempatnya. Iya. Yang kedua adalah bagaimana kita mengenali tanda-tanda alam. Misalnya kalau curah hujannya tinggi, maka petaran ini akan banjir. Saya tidak mau lewat di situ. Nah, misalnya ini ya. Ya, betul. Kalau misalnya terjadi gempa di Laut Selayar atau Laut Flores, Ya. maka kemungkinannya adalah akan terjadi tsunami. Ya. Itu hanya kemungkinan. Kita paling tidak harus kenal dulu. Ya, kenal potensi. Harus kenal potensinya. Ya. Jadi sebab-sebabnya. Ya. Jadi intinya adalah kita tahu kita berada di mana, wilayah mana, dan kita harus tahu juga apa sebab-sebabnya terjadi bencana. Saya kira dua indikator ini kalau kita sudah paham, itu insyaallah aman. Sebenarnya kalau saya menyimak tadi dari penjelasan Pak Ferry, sebenarnya geografi ini bukan lagi ilmu yang khususnya kebencanaan ya, bukan lagi ilmu opsional, tapi memang harus dipahami seluruh rakyat Indonesia. Harus wajib ini. Karena mengingat bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana. Dengan kita hidup di daerah rawan bencana, otomatis kita harus paham dengan potensi-potensi kebencanaan. Menariknya lagi, kita harus tahu sejarah terjadinya gempa di wilayah tersebut. Betul. Misalnya saya mau ke Sumatera ini, saya mau pindah ke sana tinggal. Kita juga harus perlu tahu di Sumatera ini rawan terjadi bencana. Kita runut waktunya. Atau saya mau tinggal misalnya di daerah Nusa Tenggara, itu tahun berapa pernah terjadi dan frekuensi terjadinya itu setiap tahunnya bagaimana? Apakah saya sanggup untuk beradaptasi di situ atau tidak? Nah itu berarti kita masih sejarah dengan geografi itu memang harus sejalan. Mengingat bahwa kita ini tinggal di daerah rawan bencana, secara historis kita harus tahu, dan secara geografis kita harus mengenali potensinya. Betul sekali. Oke, jadi sebenarnya sangat banyak yang perlu kita ketahui dari ilmu sejarah dan geografi. Mengingat pentingnya kedua ilmu ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Betul. Terakhir mungkin ada closing statement dari Bapak Ferry mengenai kebencanaan atau ilmu geografi. Ya, saya ilmu geografi saja ya secara umum. Oke, teman-teman, saya perlu tekankan bahwa ilmu geografi itu bukanlah ilmu yang sulit, bukan juga ilmu yang mudah. Jadi untuk mempelajari geografi sebisa mungkin kita harus paham apa sih manfaat saya, apa sih tujuan saya untuk mempelajari geografi. Kalau untuk mengajarkan kepada peserta didik kita, ya tentunya ilmu-ilmu dasar itu harus kuat. Tapi kalau untuk kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan, maka sebisa mungkin semua disiplin ilmunya itu kita harus pelajari. Ya betul. Sebenarnya untuk memasyarakatkan ini ilmu geografi khususnya ilmu kebencanaan ini, sebenarnya pemerintah daerah, semua pemerintah yang ada di Indonesia harus sebenarnya memberikan edukasi dalam entah itu dalam bentuk simulasi atau dalam bentuk pemberian materi yang sederhana. Misalnya kayak kalau ada undang-undang biasanya itu diseminasikan itu ke berbagai daerah. Mestinya ilmu tentang kebencanaan itu juga dilakukan demikian. Jadi itulah pentingnya ilmu sejarah dan ilmu geografi, khususnya dalam bagaimana kita mengenal lingkungan kita dan mengenal potensi-potensi bencana, entah itu di masa lalu kita ketahui, untuk kemudian jangan sampai terjadi di kehidupan kita di masa mendatang. Mantap sekali. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasan singkatnya tentang ilmu geografi. Kita juga akan lanjut ya nanti di video berikutnya kita bahas yang lain lagi atau bisa kita lanjutkan video ini, pembahasan ini.
Oke. Jadi layaknya ilmu pengetahuan memang harus selalu dibahas atau didiskusikan agar kita semua ini tercerahkan. Seperti saya menganggap ilmu geografi itu hanya ilmu bantu sejarah. Sampai sekarang saya paham bahwa penting sekali ilmu geografi ini. Thank you. Terima kasih Pak Ferry. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you. Bro.